Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan bahas pembahasan yang sudah pernah kita bahas pada ilmu usul fikih yang telah lalu, yaitu bahwasanya terkadang kita harus membawa suatu perkara untuk dihukumi mengembalikan kepada asalnya. Jadi hukum asalnya apa? Kalau hukum asalnya halal, halal, enggak perlu dalil lagi. Kalau hukum asalnya haram, haram, enggak perlu dalil lagi. Itu terkadang. Tapi kalau ada dalil, dalil itu muqaddam. Dalil lebih didahulukan, seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allif wasabahullah, baqiyan nadhar fi istishabil hal wal istihsan. Sekarang tinggal tersisa melihat kepada istishabil hal, yaitu menarik suatu perkara kepada hukum asal. Belum? Istishabil hal ini maksudnya adalah mengembalikan hukum asal maknanya. Istishab al-hal itu maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah ar-ruju' ilal asl, kembali ke hukum asal, itu maknanya. Wal istihsan, istihsan itu menganggap suatu perkara itu bagus. Nah, dua ini hujjah atau bukan itu loh pembahasannya sekarang ini. Hal huma minal adillah amla, dua-duanya itu termasuk dalil atau bukan? Mengembalikan suatu kepada hukum asal termasuk dalil bukan? Menganggap suatu perkara itu bagus, dalil atau bukan, itu pembahasannya. Kita lihat, amma istishabul hal fa ma'nahu, adapun istishab al hal maknanya adalah, perhatikan itu ya, an yabqa syai' ala ma kana alaih, membiarkan sesuatu, membiarkan sesuatu di atas keadaan yang semula. Paham belum? Membiarkan sesuatu di atas keadaan yang semula. Paham ya? Jadi hukum semulanya apa? Hukumnya kalau hukumnya asalnya boleh, boleh gitu loh ya. Seperti jual beli. Jual beli hukum asalnya apa? Halal. Jadi enggak perlu antum nanya lagi, misalkan jual beli ayam hukumnya apa? Halal. Dalilnya mana? Enggak perlu pakai dalil di situ. Paham ya? Karena hukum asalnya sudah halal, dan kalaupun pakai dalil, dalilnya ada. Ahallallahul bai'a. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Cuman terkadang kita bawa kepada hukum asalnya, sehingga dengan membawa kepada hukum asal itu akan nampak. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, idza qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan, hal tajibus shalat sadisah, apakah wajib salat rakaat yang kelima? Belum. Salat rakaat yang kelima apakah wajib? Rakaat yang keenam. Maksudnya bukan rakaat ya. Salat yang keenam kan salat 5 waktu, sehari semalam 5 waktu saja. Nah, apakah wajib? Nah, barakallahu fikum, salat untuk yang keenam. Jadi nambahkan satu salat sendiri. Qalu la tajib, tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Qala ma huwa dalil, apa dalilnya kok enggak wajib? Qalu ad-dalil istishabul hal wa annal asla baqa'u makana ala makan. Masyaallah. Dalilnya ini. Apakah wajib salat untuk yang keenam? Maksudnya kan 5 kali dalam sehari semalam, yang keenam itu loh. Wajib atau tidak? Kita katakan tidak wajib. Dalilnya mana? Membawa kepada hukum asal. Karena hukum asalnya apa? Membiarkan keadaan itu sebagaimana awal mulanya. Awal mulanya kan cuma 5 kali dalam sehari semalam. Nah, sehingga kembali ke hukum asal itu. Nah, kita lihat lagi. Hal yuhram hadan naw' minal bai'? Ada yang bertanya lagi misalkan, apakah jenis ini diharamkan untuk diperjualbelikan? Qalu la, tidak. Kenapa tidak? Qala ma huwa dalil, apa dalilnya kalau itu tidak diharamkan? Qalu ad-dalil istishabul hal. Dalilnya adalah membawa kepada hukum asal. Hukum asalnya selama enggak ada larangan boleh. Ya enggak? Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sharifu al-ibahah. Hukum asal tradisi jual beli, transaksi atau semisalnya halal-halal saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Naam. Li'anal asla fil buyu' al-hil, karena hukum asalnya jual beli itu halal. Mau jual beli, nah barakallahu fikum, pakaian, jual beli minuman, jual beli makanan, hukum asalnya halal. Haram itu nanti kalau sudah keluar dari hukum asal. Jual beli daging babi, haram atau halal? Haram. Kenapa? Karena ada nas, ada dalilnya. Ya enggak? Nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala menyatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir. Allah Ta'ala mengharamkan darah
kemudian bangkai, kemudian daging babi, nas langsung. Kalau sudah ada nas langsung sudah enggak ada iskal lagi. Wa hadha huwa an-naw' wa hal hadha an-naw' min at-tayr halal? Apakah jenis burung ini halal? Ini hukum asalnya ya. Ada burung, ada yang nanya, jenis burung ini halal atau enggak dimakan? Qalu na'am ya halal. Wa dalil 'ala dzalik istishabul hal. Dalil mengenai hal tersebut adalah membawa kepada hukum asal, membawa kepada hukum asal. Hukum asalnya kan enggak ada larangan makan daging burung. Kata beliau barakallahu fikum, fa naqul, kita katakan inna istishabal hal laisa dalilan mustaqillan. Membawa suatu perkara kepada hukum asal itu bukan dalil secara sendiri. Ingat-ingat ya. Jadi membawa, menarik, istishab artinya menarik aslinya. Menarik suatu perkara kepada hukum asal itu bukan apa? Bukan dalil tersendiri. Bal huwa muqtadal kitab was sunnah wal qiyas. Tapi membawa suatu perkara kepada hukum asal itu adalah tuntutan daripada Al-Qur'an was sunnah dan qiyas. Jadi enggak sendirian. Paham ya? Tidak sendirian. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo kita lihat lagi. Fa masalan sebagai contoh, la tusyra' salatun sadisatun li'anna Allah ta'ala ankara 'ala alladziina yashra'una fi dinillah fi dinihi ma laysa minhu. Masyaallah ini. Sebagai contoh, jadi syariatkan salat untuk yang keenam. Karena dalam sehari semalam 5 kali kan? Kenapa enggak disyariatkan? Dikarenakan Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang membuat syariat di dalam agamanya yang bukan dari bagian syariat. Paham belum? Yang bukan dari bagian agama. Allah Ta'ala mengingkari, enggak boleh membuat syariat. Karena apa? Dalilnya ada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mohon salah ini ya. Jadi tidak boleh kita membuat syariat sendiri. Karena hukum asalnya yang namanya salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Antum menambahkan salat yang ke-6. Kita katakan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak syariatkan. Kan itu. Rajulun ba'a bai'an mu'ayyanan. Ada orang menjual barang yang sudah tertentu, barangnya ada. Qulna, kita katakan hadzal bai' halal. Jual belinya halal, kita katakan jual belinya halal. Wala naqul, dan kita tidak mengatakan inna dalil istishabul asal. Kalau di sini antum enggak perlu lagi mengatakan dalilnya mana kalau halal. Dalilnya membawa kepada makna asal, membawa kepada hukum asal. Itu enggak ada, enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena dalilnya ada. Paham belum? Jadi membawa kepada hukum asal itu kalau enggak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sebutkan. Dari Al-Qur'an kita lihat, li'annana 'indana ayatan min al-Qur'an, li'annana 'indana ayatan min al-Qur'an, karena sekarang kita di sisi kami punya ayat dari Al-Qur'an, ada dalil Al-Qur'an. Wa ahallallahu al-bai'a, ini jelas. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Kadzalika hadat tayr halalun. Demikian pula, seperti itu pula burung ini juga halal. Kenapa? Dikarenakan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di muka bumi semuanya. Burung termasuk bukan? Termasuk. Halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa amman kata beliau di sini penting sekali. Wa hadza mimma fil ardi fa nahnu, dan ini burung termasuk sesuatu yang ada di muka bumi ini. Fa nahnu fi ghina an istishabil hal. Di sini kita enggak butuh lagi membawa kepada hukum asal karena dalilnya ada. Wala hajah ila an naj'alahu dalilan mustaqillan, dan enggak dibutuhkan kita menjadikan apa? Mengembalikan ke hukum asal sebagai dalil tersendiri. Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena dalil Al-Qur'an ada. Paham maksudnya nih? Selama ada dalil Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, enggak perlu kita memakai dalil apa? Istishabul asal, maknanya adalah apa? Menarik kepada hukum asal. Itu enggak perlu kalau selama ada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun istihsan, wa amman istihsan itu apa? Menganggap suatu perkara itu bagus. Itu nanti bisa dalil, bisa bukan. Maksudnya bagaimana? Bukan dalil sendiri, selama tidak berseberangan dengan dalil maka diperbolehkan. Tapi kalau berseberangan dengan dalil, itulah sumber kekacauan. Istihsanat, menganggap perkara-perkara bagus padahal mungkar. Seperti Isra Mi'raj, seperti Maulid Nabi. Mereka menganggap perkara bagus atau tidak itu? Menganggap perkara bagus dengan adanya Isra Mi'raj, dikumpulkan manusia, dan Maulid Nabi, acara Maulidan itu dikumpulkan manusia, mereka akan apa? Semangat mengenang kembali bagaimana Rasulullah dulu dilahirkan katanya. Kelihatannya tujuannya bagus. Kelihatannya Masya Allah, mengenang kembali, mencintai Rasulullah, tujuannya kelihatannya bagus, tapi mungkar.
Karena itu perkara bid'ah yang tidak pernah disyariatkan, kan gitu. Kita lihat sini, jadi perkara istihsanat, menganggap perkara itu bagus itu enggak semuanya dalil dan bahkan bukan dalil, tapi kalau tidak berseberangan dengan dalil boleh. Kita lihat sini, wa amal istihsan fa naqul laysa dalilan, adapun istihsan kita katakan bukan dalil. Li'annahu in kana la yunafi ma ja'at bihi al-syari'ah fa innahu sabitun bid-dalil syar'i. Dikarenakan kalau seandainya tidak berseberangan dengan apa yang datang dalam syariat ini. Paham ya? Kalau seandainya tidak berseberangan dengan apa yang datang dalam syariat, maka sesungguhnya dia apa? Sabitun bid-dalil syar'i, telah datang dengan dalil yang syar'i. Fi qouli ta'ala, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ayo. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi di sini ayatnya jelas sekali, ya wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini dalil dipakai istihsan. Selama perbuatan baik tersebut tidak berseberangan dengan syariat boleh. Paham ya? Kita lihat sini, wa in kana hadzal istihsan yunafi syariah. Tapi kalau seandainya istihsan, anggapan baik tersebut berseberangan dengan syariat, falaysa bihasan, berarti tidak bagus. Wa in dhannahu sahibuhu hasanan, walaupun pelakunya menganggap itu bagus. Seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi, mereka acara tersebut mereka meriahkan, mereka peringati. Tujuan mereka bagus, tujuannya agar apa? Semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Bagus atau enggak? Bagus. Anggapan mereka juga bagus. Dengan adanya acara Maulid, orang-orang akan berkumpul, bertemu, bersatu, mengenang kembali bagaimana Rasulullah SAW dahulu dilahirkan, bagaimana ritual Isra Mi'raj dan semisalnya. Kita katakan tujuannya memang bagus, tapi caranya itu bid'ah, sehingga bukan termasuk perkara yang hasan, karena berseberangan dengan syariat. Wa bihadza na'rif annana mustaghnuna 'anil istihsan. Dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya kita semuanya tidak butuh daripada istihsan, butuhnya dalil. Qala Allah, qala Rasul. Itu butuhnya yang kita butuhkan. Adapun istihsan tidak masalah selama tidak berseberangan dengan dalilan itu. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Falau qala qailun, kalau seandainya ada yang berkata, kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alzaman nas bi anna at-talaq as-salat tabin bihi al-mar'ah wa la raj'ata fihi. Penting ini masalah perceraian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu mengharuskan semua manusia kalau talak 3, anti talak 3 langsung pisah walaupun dalam satu majelis. Tidak boleh balik lagi. Talak bain langsung. Padahal pendapat yang sahih bagaimana kemarin? Pendapat yang sahih kalau diucapkan dalam satu majelis, anti talak dihitung satu. Anti tak ceraikan 3 kali cerai, dihitung 1. Itu pendapat yang kuat. Tapi saat itu karena banyak orang yang dikit-dikit cerai, akhirnya Umar bin Khattab menganggap bagus kalau seandainya begitu sekali cerai langsung dikatakan pisah. Biar orang enggak berani untuk menceraikan itu loh. Paham belum? Jadi Umar bin Khattab ini ketika mengharuskan manusia menceraikan 3 dalam satu majelis, kamu cerai, kamu aku cerai, dihitung langsung bain, itu orang kan berpikir, wah kalau gitu berarti kita harus hati-hati. Kenapa? Karena aslinya itu kan 3 kali cerai dalam satu majelis dihitung berapa? 1. Sehingga dia masih ada peluang lagi untuk menceraikan. Tapi kalau dihukumi langsung, pokoknya dalam satu majelis kamu kalau sudah menceraikan 3 kali cerai dihitung bain sudah. Akhirnya orang berpikir berarti akhirnya mereka tidak banyak yang menceraikan. Jadi anggapan baiknya Umar Khattab ini bagus sekali. Kita lihat sini. Ma'annahu fi ahdi Nabi SAW wa ahdi Abu Bakar wa sanatain min khilafati Umar. Padahal di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar dan 2 tahun di zaman kepemimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu, talaqus salat wahidah, ya kan? Cerai 3 itu dihitung 1. Lakin lama kasra wuqu'uhu, tapi karena banyaknya orang yang bercerai minan nas, terjadinya perceraian dari manusia banyak sekali, alzamahum bihi. Langsung Umar Khattab mengharuskan. Pokoknya kamu dalam satu majelis menceraikan 3 kali cerai dihitung langsung bain. Langsung bain. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Tujuannya apa tadi? Wa hadza huwal istihsan. Inilah anggapan bagus Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya membendung biar orang itu tidak bermudah-mudahan untuk menceraikan. Karena dengan
kebijakan seperti ini, akhirnya orang berpikir loh, ternyata 3 kali cerai langsung dihitung 3 langsung. Padahal semula dihitung 1. Tujuan Umar Khattab apa tujuannya? Biar membendung orang-orang tidak bermudah-mudahan untuk menceraikan. Fal jawabannya, anna hadza laysa istihsanan ghairu mabniyin 'ala aslin. Kata beliau, ini bukan sekedar anggapan bagus yang tidak dibangun di atas asal. Paham ya? Nah, ini adalah anggapan bagus, bukan anggapan bagus apa? Bukan semata-mata anggapan bagus yang dibangun tanpa dalil. Balahu aslun, bahkan memiliki apa? Asal usulnya. Yaitu apa? Wahwal qiyas, itu qiyas. Kita lihat qiyasnya. Jadi, anggapan Umar Khattab, kebijakan Umar Khattab radhiyallahu anhu itu yang beliau anggap bagus itu ada dalilnya gitu loh ya. Apa dalilnya? Kita lihat pakai qiyas. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala, fabidzulmin minal ladzina hadu, dengan sebab kezaliman orang-orang ahlul kitab, haramna alaihim, akhirnya kami haramkan atas mereka thayyibatin, sesuatu makanan, sesuatu yang halal, yang bagus, uhillat lahum, yang dihalalkan untuk mereka. Awal mulanya halal, tapi karena mereka berbuat zalim, akhirnya diharamkan itu loh. Paham belum? Semula halal makanan-makanan untuk ahlul kitab, tapi karena berbuat kezaliman malah diharamkan. Paham belum? Semula talak 3 kali talak itu dalam satu majelis dihitung berapa? 1. Tapi karena banyak orang yang menceraikan, dihitung total langsung bain itu loh. Paham belum ini? Paham kan antum? Mahum salah ya? Kan talak ada talak bain, talak raj'i. Talak bain talak yang harus pisah. Mau enggak mau pisah, enggak boleh balik lagi kecuali dengan syarat apa? Dengan syarat 1, yaitu mantan istri dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan. Paham ya? Baru bisa balik kepada barakallahu fikum suami yang pertama, itu caranya. Adapun kalau selain itu enggak bisa balik. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini Umar Khattab memberikan kebijakan 3 kali cerai dalam satu majelis dihitung berapa? Langsung dihitung 3. Biar orang-orang itu apa? Berpikir, oh enggak bermudah-mudahan ya. Karena awal mulanya yang sahih bagaimana? Zaman Rasulullah, Abu Bakar, 3 kali cerai dalam satu majelis dihitung 1, masih ada 2 peluang lagi. Ya enggak? Masih ada 2 kesempatan lagi. Tapi ternyata zaman Umar Khattab karena melihat banyak orang yang menceraikan, cerai, akhirnya apa? 3 kali cerai dalam satu majelis dihitung, langsung dihitung total bain. Enggak ada peluang 1 atau 2 lagi, enggak ada 2, 3 lagi, enggak ada, langsung bain. Akhirnya banyak orang yang berpikir, oh ternyata cerai itu risikonya besaran itu. Kita lihat sini, dalilnya jelas sekali dalilnya ya. Karena ahlu kitab mereka itu berbuat kedzaliman, akhirnya diharamkan sesuatu yang semula halal. Wan nasu lamma dzalamu fit talaq as-salas, manusia ketika mereka berbuat kedzaliman dengan apa? Dengan cerai yang 3 ini, fasaru wasaru yutliqunahu wa yaksuruna minhu, menjadilah mereka itu menceraikan, banyak menceraikan, sara hadza dzulman, ini berarti menjadi kedzaliman. Fakana min al-hikmah al-muwafiqah lil hikmah al-ilahiyyah an yamna'u min ar-ruju'. Masyaallah. Oleh karena itu termasuk hikmah yang mencocoki apa? Yang mencocoki hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah apa? An yumna'u, mereka dilarang merujuk, mereka dilarang untuk kembali. Kalau sudah dilarang untuk kembali, barulah berpikir, oh ternyata dilarang ya. Paham belum? Tapi kalau diizinkan masih apa? Masih berani menceraikan itu loh. Paham soalnya Bang? Na'am. Kama muni'a banu Israil min ba'di thayyibat lidzulmihim, sebagaimana dilarang Banu Israil dari sebagian makanan-makanan yang bagus disebabkan karena kedzaliman mereka, karena zalim diharamkan yang semula halal. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Idzan jika demikian, laisa imda'u Umar Khattab radhiyallahu anhu lit talaq as-salas wal hilulah bainal mar'i wa zawjatihi laisa mujarrad ihtisan ra'yin. Masyaallah. Jika demikian berarti apa? Berarti pelaksanaan kebijakan Umar Khattab radhiyallahu anhu mengenai talak yang 3 tadi itu, wal hilulah bainal mar'i wa zawjatihi, dan dipisahkan antara suami dan istrinya, laisa mujarrad istihsan ra'yin, bukan semata-mata apa? Anggapan bagus pikirannya, bukan. Paham insyaallah ya? Bukan semata-mata anggapan bagus secara pikiran dia, bukan. Walakinnahu mabniyyun 'ala qiyasin shahih, tapi dibangun apa? Di atas kiasan yang sahih mengenai kedzaliman ahli kitab tadi itu. Karena ahli kitab mereka berbuat apa? Berbuat kedzaliman, akhirnya diharamkan yang semula halal buat mereka. Paham ya? Barakallahu fikum. Paham maksudnya ya? Ahli kitab karena awal mulanya berbuat kedzaliman,
diharamkan perkara yang halal untuk mereka. Nah, dikarenakan banyak orang yang mendolimi istrinya, cerai. Akhirnya Umar Khattab mengambil kebijakan 3 kali cerai dalam satu majelis dihitung bain, enggak dihitung satu. Paham soal ini? Jadi antum kalau dengar bain raj'i sudah paham ya insyaallah ya. Ada gambarannya, jangan gagal paham, ini penting. Bain terpisah, raj'i masih bisa balik. Tolak 1, tolak 2 silakan tafadhol balik enggak masalah. Tolak 3 bain. Itu kalau hukum asalnya seperti itu. Mahum insyaallah Ibrahim? Mahum? Ayo na'am. Berikutnya. Fahuwa lam yakhruj 'anil adillah al-arba'ah. Maka beliau tidak keluar dari dalil. Tidak keluar dari dalil yang 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Ala didallal kitab As-Sunnah wan nadhar as-sahih ala subutiha. Nah, dalil yang 4 yang telah ditunjukkan Al-Quran Sunnah dan pandangan yang benar. Nah, barakallahu fikum mengenai tetapnya perkara tersebut. Kesimpulannya, istihsan selama tidak berseberangan dengan dalil diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum tidak ada larangannya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa idza kana al-istihsan bir-ra'yi lam ta'ti bihi syariah. Kalau seandainya anggapan bagus dengan akal, dengan pikiran tidak datang syariatnya, maksudnya tidak sesuai dengan syariat, fa innahu laysa bihasan, berarti enggak bagus. Walaupun kita menganggap bagus tapi syariat tidak menganggap bagus, tidak bagus. Selama syariat tidak menganggap itu bagus, walaupun kita menganggap bagus, tidak bagus. Seperti contohnya apa? Maulid Nabi. Syariat menganggap itu bid'ah, menganggap itu perkara yang muhdats, ya enggak? Syariat tidak mensyariatkannya. Nah, orang-orang menganggap bagus. Berarti bagus atau tidak? Tidak. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kan sudah kita lewati. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu perkara bid'ah dalam agama ini, kemudian dia memandang bid'ah itu adalah kebaikan, kebagusan, sesuatu yang indah, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya agama sempurna tidak perlu pengurangan, tidak perlu apa Bang? Penambahan, tidak perlu pula perpaduan. Jadi jangan sampai dipadukan dengan ini dan itu. Nah, langsung aja Al-Qur'an was sunnah. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Fa innahu laysa bihasan walau dhannahu sahibuhu hasanan. Walaupun pelakunya menganggap itu bagus, tetap bukan bagus. Bukan perkara yang bagus kalau syariat tidak menganggap bagus. Sawa'un kana dzalika fil umuril ilmiyah awil umur al-amaliyah. Baik itu berkaitan masalah perkara-perkara ilmu atau berkaitan masalah perkara-perkara amalan. Misaluhu fil umuril ilmiyah, contohnya yang berkaitan masalah perkara-perkara yang ilmiah, perkara-perkara masalah ilmu. Dhanna ahlu ta'til minal asy'ariyah wal mu'tazilah wal jahmiyah. Perhatikan ini. Ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama dan sifat, beranggapan dari kalangan siapa tadi? Dari kalangan asy'ariyah, mu'tazilah, jahmiyah, beranggapan anna nafya sifat anillah wal ahsan. Mereka beranggapan bahwasanya meniadakan sifat dari Allah Ta'ala bagus. Apa anggapannya bagus? Karena kita mensucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan katanya. Paham belum? Anggapan ini anggapan yang batil. Jadi mereka menganggap kalau meniadakan sifat dari Allah itu bagus. Kenapa bagus? Karena kita mensucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan. Kelihatannya bagus enggak kelihatannya? Kelihatannya bagus enggak syubhat ini? Kelihatannya bagus. Mereka menganggap, oh berarti Allah Ta'ala enggak punya sifat aja. Kenapa? Karena kalau kita katakannya sifat, punya nama, serupa dengan manusia. Akhirnya kita bersihkan, kita sucikan, Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Anggapannya kelihatannya bagus. Tujuannya mensucikan dari sifat yang kurang. Tapi mereka sudah gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena mereka ketika meniadakan, menghilangkan sudah mentamsil terlebih dahulu, menyerupakan terlebih dahulu. Kita lihat lagi. Ini. Naam. Mereka mengatakan ini yang bagus. Qalu, mereka mengatakan li anna dzalika tanzihullah 'anil mumatsalatil makhluqin. Allah musta'an. Mereka mengatakan karena menetapkan nama dan sifat itu adalah bentuk penyerupaan, sehingga mereka mengatakan kalau ditiadakan bagus. Kenapa bagus? Dikarenakan itu bentuk mensucikan Allah Ta'ala dari apa? Penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Fa'uquluna tastahsin, maka akal-akal kita ini menganggap bagus. Annaqul laisa lillahi wajhun, Allah Ta'ala enggak punya wajah. Kenapa enggak punya wajah? Karena kalau punya wajah sama dengan kita. Ini mereka ya. Jadi mereka mengatakan Allah Ta'ala enggak punya wajah. Lah kenapa enggak punya wajah? Karena kalau punya wajah sama seperti kita, berarti kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk katanya. Ini kata mereka ya.
kita katakan batil. Nah, itu pendapat yang sesat, yang berbahaya. Walaysa lillahi 'ainun, Allah Ta'ala enggak punya mata. Walaysa lillahi yadun, Allah Ta'ala enggak punya tangan. Walaysa lillahi istiwa'un, Allah Ta'ala tidak beristiwa. Walaysa lillahi nuzulun ila sama'id dunya, Allah Ta'ala tidak turun ke langit dunia. Wala yadhaqullahu wala yafrah, Allah Ta'ala tidak tertawa, tidak senang. Wala yuhibbu wala yakrah, Allah Ta'ala tidak benci, tidak mencintai. Wala yaskhut wala yabghud, Allah Ta'ala tidak marah, tidak juga murka. Fahum istahsanu hadza wa ra'awhu aqidatan yajibu an yamutal insan 'alaiha, Allahul musta'an. Mereka menganggap perkara-perkara ini bagus, dan mereka meyakini ini adalah akidah, keyakinan yang wajib seseorang itu mati di atasnya. Bayangkan ini. Ini akidahnya siapa tadi? Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah sama apa? Jahmiyah. Jadi anggapan tersebut anggapan dah keliru. Kenapa keliru? Karena mereka menolak itu sebelum menolak apa dulu? Terjatuh dalam apa mereka? Tamsil. Antum amati baik-baik. Mereka ketika menolak itu karena menyerupakan dulu gitu loh. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Kalau berarti kalau punya tangan sama seperti kita. Karena menyerupakan itu akhirnya ujung-ujungnya meniadakan, kalau berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan itu loh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Mahum insyaallah Abdul Aziz? Ayo, kita lihat sini. Walakin yuqal, akan tapi dikatakan inna hadzal istihsan laisa bihasan. Akan tapi dikatakan anggapan bagus ini dari Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah bukan perkara yang bagus, bal huwa qabihun. Wa in ra'ahu hasanan, bahkan perbuatan tersebut jelek walaupun mereka menganggap itu bagus. Allahul musta'an, seperti itu. Naam. Wa misalu fil umuril amaliyah, contohnya sekarang dalam perkara apa? Amalan-amalan. Tadi kan masalah ilmu. Masalah ilmu sudah kita jelaskan. Ada yang menganggap perkara itu bagus padahal mungkar. Sekarang masalah amalan. Mabtada'ahu as-sufiyah minal adkar wa tasbihat wal masabih. Masyaallah. Contohnya jelas sekali ini. Yang kita saksikan di lapangan. Yang kita saksikan di kenyataan yang ada. Apa itu? Yaitu perkara yang dibikin-bikin apa? Oleh sufiyah. Perkara bid'ah yang dibikin oleh sufiyah berupa zikir-zikir, tasbih, dan juga apa? Alat tasbih, masbahah. Zikir. Ini bagus sekali kalau malam Jumat Kliwon kita bikin tahlilan besar-besaran, nanti baca kalimat la ilaha illallah di situ. Berapa kali? 1000 kali. Menganggap perkara bagus padahal mungkar. Itu contohnya yang adkar, zikir. Yang tasbih, wah kita bagus sekali nih kalau kita tasbih dalam sehari 5.000 kali katanya, untuk menolak bala katanya. Itu juga kelihatannya bagus, cuman mungkar itu loh. Masalah apa? Masabih itu masbahah. Tasbih atau tasbih itu masbahah itu, masbahah yang biasa orang awam itu, yang kayak apa namanya itu, klenik-klenik itu, maaf ya, bulat-bulat itu ya, kayak kelereng, tahu kan? Masbah. Nah, mereka nganggap bagus itu. Kenapa? Dengan itu mudah dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah katanya. Kita katakan itu perkara bid'ah, perkara muhdats, karena enggak pernah Rasulullah lakukan. Rasulullah itu kalau berzikir dengan apa? Dengan tangan kanannya, pakai jari jemarinya. Boleh juga pakai ruas-ruas jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah juga boleh. Paham itu ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Dalil yang mengkhususkan, ada dalil lemah tapi ya, bahwasanya berzikirlah kan, bertasbihlah kalian dengan ruas-ruas jari kalian. Karena nanti ruas-ruas jari tersebut di hari kiamat bisa bicara. Itu hadisnya lemah. Paham ya? Oleh karena itu Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih, beliau menguatkan apa? Al-amr wasi', perkaranya bebas. Antum mau tasbih dengan ruas-ruas jari, subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Dengan jari jemari, subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh juga. Paham maksudnya ya? Boleh dua-duanya karena al-amr wasi', perkaranya bebas. Hadisnya tadi lemah. Paham belum? Nah, jadi antum yang mana yang mudah silakan tafadhol mau. Yang penting pelan-pelan. Jangan anak pernah lihat orang tasbih, zikir habis salat itu cepet banget ini. Enggak tahu baca apa. Coba baca apa coba? Ngitungnya sulit sekali. Kiri dipakai lagi, kiri enggak usah pakai, kanan aja cukup. Pelan-pelan santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Santai, mau kemana? Kalau enggak zikir sekalian itu loh. Tapi kalau zikir santai itu loh ya. Nah, sampai-sampai Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih beliau mengkritik orang-orang yang zikirnya seperti apa? Bas-basah. Bas-basah itu kan kedengarannya enggak tahu baca apa. Tapi aslinya kedengaran itu loh. Allah musta'an, cepat sekali nih. Kedengarannya
Tapi baca atau tidak itu ya jadi permasalahan. Pelan-pelan sampai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pakai jari jemari ya subhanallah, 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 subhanallah. Enggak masalah. Tapi kalau cepat sekali baca apa coba bayangkan. Ya, na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat dikit lagi. Wa ma asbah dzalik dhannan minhum anna hadha huwal hasan. Dan yang semisal dengan itu dugaan sangkaan dari mereka bahwasanya ini perbuatan yang bagus. Kalau pakai masbah tasbih itu bagus karena bisa dihitung. Orang-orang sufi Hadramaut Yaman sana, itu mereka malah lebih ekstrim lagi sebagian mereka. Tasbihnya bukan kecil itu, besar. Subhanallah. Subhanallah, tangan dua. Karena bulatannya besar gini, jamaah ya kan? Jadi bulatannya itu besar. Muternya itu bukan pakai ini gini. Subhanallah, 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 putar itu. Paham ya? Putar terus itu. Karena apa? Karena kata mereka merenungi. Allah musta'an itu bid'ah, perkara yang tidak pernah Rasul lakukan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Adapun yang dinukilkan perbuatan sahabat, mereka menggunakan kerikil-kerikil itu, nah barakallahu fikum tidak sahih. Nah, kita lihat sini. Wa an hadha huwa alladhi tahsul bihi al-ibadah. Naam wa riqatul qalb wa masbah dzalik. Anggapan bagus bahwasanya inilah yang apa? Ibadah itu terwujudkan dan akan bisa melunakkan hati, atau anggapan-anggapan bagus yang lainnya. Wastihsanuhum hadza la yaj'al hadhil umur masyru'ah. Anggapan bagus mereka itu terhadap perkara ini tidak menjadikan perkara tersebut disyariatkan. Fal istihsanu idzan laysa bidalil, berarti anggapan bagus bukan dalil. Ingat-ingat ya, anggapan bagus bukan dalil. Kalau begini kayak bagus, kalau begini kayak indah, kalau seperti ini berarti, wah, hati-hati ya. Anggapan-anggapan bagus itu bukan dalil, harus dicocokkan lagi dengan apa? Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Li'an al-istihsan in syahida syara' bihasan mastuhsina fahuwa min asy-syara' as-sabit bil kitab aw-sunnah aw-qiyas. Dikarenakan istihsan in syahida syara' bihasan, kalau syariat ini mengatakan itu hasan, bagus, mastuhsina, niscaya syariat ini tidaklah menganggap itu perkara bagus, tidak menganggap perkara itu bagus, fahuwa min asy-syara'. Kalau syariat itu sudah menganggap itu perkara bagus, berarti termasuk bagian dari syariat. As-sabit yang datang dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga qiyas. Wa in lam yastahsinhu, kalau syariat tidak menganggap itu perkara bagus, fa innahu laysa bihasan, berarti bukan perkara yang bagus. Wa in dhannahu sahibuhu hasanan, walaupun pelakunya menganggap itu perkara yang bagus. Fa sahha anal adillah allati taqumu bihal hujjah arba'ah. Ini kesimpulannya. Panjang lebar kesimpulannya ini kesimpulannya. Maka sahihlah, telah benar bahwasanya dalil yang tegak hujjah padanya ada berapa? Dalil yang dijadikan untuk tegak hujjah, untuk menegakkan hujjah itu ada 4. Alkitab, was-sunnah, wal ijma' wal qiyas. 4 ini. Alkitab, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas. Qiyas yang bagaimana nih? Qiyas yang sahih. Karena qiyas ada yang batil, ada qiyas yang sahih. Itu kesimpulannya, barakallahu fikum. Adapun permasalahan yang baru insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.